Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafi Ali Fauzan dari Prodi Akuntansi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia merupakan perusahaan BUMN persemenan yang menjadi penopang pembangunan nasional sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. PT Semen Indonesia sebelumnya bernama PT Semen Gresik. Diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno. Pada awal tahun pendirian, PT Semen Indonesia memiliki satu fasilitas produksi berkapasitas 250.000 ton per tahun. PT Semen Indonesia memayungi anak usaha di bidang produsen semen, non-semen, dan jasa di seluruh Indonesia. Saat ini, Semen Indonesia memiliki anak perusahaan berupa PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, dan Tanlong Semen. Lokasi pabrik yang berada di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Vietnam menjadikan Semen Indonesia mampu memasok kebutuhan semen di seluruh tanah air yang didukung ribuan distributor, subdistributor, dan toko-toko. Selain penjualan di dalam negeri, Semen Indonesia juga mengekspor ke beberapa negara lain, di antaranya yaitu Singapura, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, dan Korea. Selanjutnya adalah laporan keuangan PT Semen Indonesia. Total aset pada tahun 2018 sebesar Rp50.783.836. Pada tahun 2019 sebesar Rp79.807.067. Pada tahun 2020 sebesar Rp78.006.244. Pendapatan pada tahun 2018 sebesar Rp30.687.626. Pada tahun 2019 sebesar Rp40.368.107. Pada tahun 2020 sebesar Rp35.171.668. Penghasilan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi pada tahun 2018 sebesar Rp6.576.705. Pada tahun 2019 sebesar Rp8.699.497. Pada tahun 2020 sebesar Rp9.072.537. Rasio laba terhadap ekuitas pada tahun 2018 sebesar 9,87%. Pada tahun 2019 sebesar 7,41%. Pada tahun 2020 sebesar 8,17%. Rasio laba terhadap total aset pada tahun 2018 sebesar 6,06%. Pada tahun 2019 sebesar 3%. Pada tahun 2020 sebesar 3,58%. Sebagai badan usaha milik negara, porsi saham PT Semen Indonesia saat ini 51% milik pemerintah Republik Indonesia dan 49% milik publik. Selanjutnya adalah analisis SWOT PT Semen Indonesia. Analisis strength. Lokasi pabrik yang strategis, memiliki sumber daya manusia yang kompetitif dan berkualitas, memiliki jangkauan distribusi ke seluruh penjuru daerah, sarana promosi yang menyeluruh ke berbagai media, memiliki sumber dana dari pemerintah Republik Indonesia. Analisis weakness. Kebijakan harga yang masih belum menentu. Terdapat perbedaan pendapat untuk penentuan harga semen per karung karena PT Semen Indonesia terbagi atas beberapa pabrik. Analisis opportunity. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka secara tidak langsung permintaan konsumen terhadap produk akan meningkat pula. Perkembangan teknologi.
dengan semakin canggihnya teknologi dapat memenuhi kebutuhan manusia secara maksimal. Segmen pasar yang datang dari berbagai kalangan, mulai dari rumah tangga, industri resimen, hingga kontraktor. Analisis trade. Perkembangan politik yang tidak stabil menyebabkan berkurangnya investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Suplai bahan baku batu kapur dari alam yang terbatas sangat berpengaruh terhadap pemenuhan bahan baku dalam kegiatan produksi perusahaan. PT Semen Indonesia memiliki banyak pesaing. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan perusahaan pada saat ini yaitu meluaskan jaringan ekspor untuk meningkatkan daya saing di kancah internasional. Dan dengan meningkatnya permintaan di setiap tahunnya, PT Semen Indonesia berupaya untuk menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk dapat memenuhi permintaan pasar. Pembangunan beberapa pabrik baru juga merupakan upaya yang dilakukan untuk dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat.